Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita dalam kondisi sehat semuanya. Suara saya kedengaran dengan baik, Bapak Ibu? Ya, oke, bagus. Menarik. Bagus ya. Oke, alhamdulillah. Ini terima kasih atas kedatangannya. Luar biasa malam ini tadi ada Pak Brata Cang yang pertama kali hadir kita lihat. Salam kenal, selamat hadir Pak Brata Cang. Kemudian ada Mami ini malam. yang Ya, malam. semangat. Ada Pak Malam. ada Pak dosen profesor kita nih, Pak Yusfan Zaluhu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik, saya tetap semangat, Pak. Alhamdulillah, yang kayak gini nih yang buat kita selalu semangat ini. Ya, Yes, ada terima kasih ya, Pak. Bu Anilim, ada Cak SBY nih. Wah, ini pasti orang Surabaya. Ya, nggak mungkin Cak SBY ini orang Balikpapan, nggak mungkin kayaknya. Ya, ada Ibu Konstantin. Selamat datang semuanya. Dan luar biasa, Bapak Ibu sekalian, kita juga kehadiran manajemen kita di sini. Ada Pak Michael Yo. Selamat datang Pak Michael Yo, luar biasa supportnya. Malam, Pak Arif. Malam. Sukses selalu, teman-teman. Luar biasa. Ada Pak Risi, ada Pak Rosian, dan semuanya ada Bu Dian yang tidak bisa kita sebut satu-satu. Ya, malam ini Pak Udi kembali. Surabaya. Selamat datang Pak Udi. Selamat datang semuanya. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya, sehat semuanya ya. Amin, Pak. Yang jelas sehat lahirnya, sehat batinnya, dan siap-siap sehat kantongnya juga. Amin. Kadang-kadang kalau nggak sehat kantong ini kepikiran juga ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang sesuatu hal yang luar biasa. Ya. Sesuatu yang mungkin terbilang baru di Indonesia. Karena nggak semua orang terfikirkan untuk menciptakan kondisi seperti ini. Ya. Kita lihat sekarang. Ya, Gen Indonesia. Apa sih Gen Indonesia itu? Ya, kita siap mulai. Gen Indonesia adalah gerakan entrepreneur. Ya, gerakan entrepreneur. Kenapa disebut gerakan entrepreneur? Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bahwa negara-negara maju itu minimal, ya nanti kita boleh cari datanya, itu minimal memiliki 3% wirausahawan atau entrepreneur. Nah, Indonesia masih jauh di bawah itu, ya. Belum sampai 3%, masih jauh sekali. Sehingga apa? Ada sebuah keinginan yang tercetus dari orang-orang luar biasa yang akan menakodai kita semua. Ya, terbentuklah Gen Indonesia. Karenanya bisa disebutkan bahwa Gen Indonesia ini dibangun dengan sebuah harapan yang luar biasa. Dibangun berdasarkan cita-cita luhur, ya, untuk mengembangkan perekonomian kerakyatan bangsa Indonesia. Ya. Apa itu sistem kerakyatan perekonomian kerakyatan bangsa Indonesia? UMKM Bapak Ibu. Ini mau kita rangkul teman-teman semuanya. Dan dengan gerakan Gen ini kita harapkan akan tercipta lebih kurang 1 juta wirausahawan di Indonesia. Amin. Insya Allah bisa. Pasti bisa. Ya. Dan luar biasa Bapak Ibu sekalian, Gen Indonesia ini juga membantu memfasilitasi mitra usaha serta pelaku UMKM agar dapat mengembangkan usahanya. Melalui apa? Kita sering lihat nih sekarang banyak sekali e-commerce bertaburan ya. Di media sosial, buka HP, e-commerce, ting-tung bunyi baru. Gen Indonesia menyiapkan e-commerce baru dengan namanya Tokogen. Ya. Kita lihat apa sih keistimewaan Tokogen, nanti akan diterangkan juga. Ya, sabar. Nah, dengan konteks tadi, maka kita lihat bahwa Gen Indonesia ini punya sebuah misi, Bapak Ibu sekalian. Menjadi sebuah perusahaan perjualan langsung dengan berbasis jaringan serta teknologi terkini yang terpercaya di Indonesia. Ya, ini kolaborasi yang lama yang sangat luar biasa. Berbasis jaringan dan jaringan ini disupport oleh teknologi terkini. Dengan kondisi itu ada 3 misi, ya, yang akan kita raih sama-sama. Pertama apa? Menyiapkan produk yang berkualitas dan bermanfaat. Ya, menyiapkan produk yang berkualitas dan bermanfaat. Kemudian teman-teman di UMKM tadi kita siapkan pelatihan, menyiapkan pelatihan-pelatihan yang berkualitas sehingga apa? Potensi-potensi yang ada, kemampuan-kemampuan yang ada oleh mitra usaha itu dapat dikembangkan dengan optimal. Nah, dengan 2 persiapan tadi kita buat persiapan ketiga. Apa itu?
menyiapkan platform digital yang dapat membantu para mitra usaha untuk menjalankan bisnisnya. Nah, jadi tiga misi ini yang kemudian akan kita jalankan bersama-sama membentuk 1 juta entrepreneur. Dan saya yakin di 43 orang yang hadir di malam ini adalah pionir-pionirnya. Setuju Bapak ya? Ini adalah pionir-pionir yang pasti akan membuat hal ini menjadi sebuah kenyataan. Oke, kita lihat berikutnya. Siapa sih yang menakodai ya, kapal Gen Indonesia ini? Bapak Ibu, bukan orang sembarangan. Ya, bukan orang sembarangan. Yang pertama, Presiden Komisioner kita adalah Dr. KPH Suryo Atmanto, MBA, MRA. Ya, beliau adalah Ketua Umum Sinergi Nawacita dan komisaris di beberapa perusahaan TBK. Ya, Nawacita apa? Nanti kita lihat. Kemudian kedua, ya CEO kita adalah Pak Yaakob Jaya. Teman-teman di dunia networking pasti sudah kenal siapa Pak Yaakob Jaya. Ya. Lebih 30 tahun bergerak di bidang industri multi-level marketing. Beliau juga adalah Deputi Implementasi Pabrikan dan Investasi Jawa Tengah dari Sinergi Nawacita. Owner di beberapa perusahaan. Ya. Dengan kombinasi pengalaman yang sangat luar biasa tadi, Pak Yaakob Jaya menjadi CEO kita yang akan membawa kita menuju visi dan misi tadi. Berikutnya adalah, nah Bapak Ibu sekalian, ada seorang anak muda yang sangat luar biasa, sangat energik. Ya, kami belajar banyak dari beliau. Beliau adalah Bapak Michael Yu. Ya, beliau adalah CMO kita, pengalaman di bidang digital trainer. Ya, lebih 15 tahun di bidang sales and marketing. Serta beliau telah menelurkan 7 buku nasional yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, siap-siap nanti bagi para pionir yang ada di sini, sering-sering berhubungan dengan Ibu Rina Rosnawati sebagai CFO. Ya. Beliau mengurus masalah keuangan nantinya. Pengalaman beliau yang lebih dari 20 tahun mengantarkan beliau ya, menjadi salah satu board of management di Gen Indonesia yang akan membantu kita ya, merealisasikan apapun yang kita inginkan nantinya. Ini dia Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya, Presiden Komisaris kita. Ya, Nawacita Indonesia itu apa tadi? Nawacita Indonesia adalah sebuah cita-cita luhur, ya, sebuah perjuangan bangsa Indonesia yang pada saat ini harus mampu meningkatkan daya saing peradaban melalui peningkatan kualitas pendidikan, SDM, pengelolaan sumber daya alam, ya. Semuanya diseimbangkan dengan kekuatan teknologi industri, komunikasi, dan berdaulat di bidang pangan serta bahari. Ini konsep yang dibawakan oleh Presiden Komisaris kita. Dan tentunya konsep Nawacita yang sangat bagus ini sudah dikomunikasikan dengan para petinggi di negeri ini dan beliau mendapat support yang sangat luar biasa. Hari ini, beliau memberi kesempatan kepada kita, pionir-pionir ini, untuk ikut bergabung dalam konsep ini melalui Gen Indonesia, ya, sehingga kita bisa menularkan kebaikan ini ke seluruh pelosok negeri, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Talaut sampai Pulau Rote, katanya begitu. Baik Bapak Ibu, legalitas perusahaan, ya, Gen Indonesia adalah merek trademark kita. Perusahaannya bernama PT Citra Harapan Indonesia, ya, yang didirikan pada tanggal 28 Juli 2023. Ya. Jadi nanti bisa diminta ke teman-teman yang mengundang, masalah sertifikat keanggotaan APRI segala macam, masalah SUPL segala macam, masalah aktif pendirian perusahaan. Kita sudah lengkap legalitas perusahaannya, jadi nggak usah khawatir. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang bagaimana sih caranya menciptakan 1 juta entrepreneur? 1 juta, udah kebanyakan untuk Pak Arif. Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Ya. Ternyata sekarang di Indonesia, itu sudah ada hampir 250 juta penduduk Indonesia. Kita ngomong satu kota saja, Balikpapan, karena saya di Balikpapan, ya, UMKM di sini tuh bergerak dengan sangat cepat sekali. Apalagi sejak COVID kemarin. UMKM dadakan itu muncul di mana-mana. Dan sayangnya mereka ini bergerak seolah-olah tanpa fondasi yang kuat. Mereka bergerak sporadis, ya, tanpa konsep yang bisa diandalkan sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Nah, di sini di Gen Indonesia 1 juta entrepreneur tadi itu akan disupport oleh sebuah support system yang terstruktur. Ya.
Nanti ada struktur yang bisa diberikan kepada para mitra kita. Nah, support system tadi itu berkolaborasi dengan sistem jaringan yang didukung oleh teknologi digital. Nah, teknologi digital tadi kemudian mensupport e-commerce di mana teman-teman UMKM, ya teman-teman entrepreneur bisa memperdagangkan, bisa menjual belikan produk-produk mereka di e-commerce tadi. Nah, 4 konsep ini saling berkolaborasi di Gen Indonesia, sehingga yakinlah bahwa 1 juta entrepreneur bisa lah ya. Pasti bisa, bahkan insya Allah lebih. Ya, dengan kekuatan yang diberikan tadi, visi misi yang jelas, konsep yang jelas, pendidikan support system terstruktur, ditambah orang-orang luar biasa yang hadir di sini, ada 50 orang, ya, ada 50 orang yang hadir di sini, insya Allah pasti jadi. Ya, kita tunggu nanti nih pergerakan, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya, kemudian Riau sampai ke Lampung, mulai dari Banten sampai ke Banyuwangi, Jawa Timur, Madura, mulai dari Kalimantan Utara, Selatan, Barat, Timur, sampai ke pelosok Papua. UMKM kita akan melahirkan 1 juta entrepreneur. Siapa pionirnya? Wajah-wajah yang ada di Zoom meeting ini. Insya Allah, mudah-mudahan. Oke, berikutnya. Bapak Ibu sekalian, komitmen kita tadi adalah dalam misi tadi yang pertama adalah menciptakan, melahirkan produk-produk yang berkualitas dan bermanfaat. Nah, untuk melahirkan produk-produk berkualitas dan bermanfaat, tentunya harus orang-orang yang kompeten, orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, yang sudah diakui oleh dunia nasional dan internasional. Salah satunya adalah apoteker Dr. Randa Sri Muharni. Beliau adalah konseptor MOSE, the specialist of MOSE. MOSE itu apa? MOSE itu adalah Miracle of Seven, salah satu produk andalan Gen Indonesia yang akan dipersembahkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Beliau adalah penyusun dan trainer materi sertifikasi ahli dan petugas K3 kimia Kemnaker. Ya. Kemudian beliau juga adalah seorang pharmaceutical regulatory consultant, sekaligus former Kasubdit pengawasan bahan kimia berbahaya di BPOM. Artinya apa? Dalam menyusun MOSE tadi, tentu sudah ada formulasi-formulasi yang diatur sedemikian rupa oleh beliau, sehingga ada manfaat yang bisa dirasakan bagi orang yang mengkonsumsi MOSE tersebut. Berikutnya, nah ini dia, tadi yang kita bisa lihat sekilas, ya, kita bisa lihat sekilas tadi di slide-nya bahwa beliau menjelaskan tentang teknologi nano. Beliau adalah Profesor Dr. Nurul Taufikur Rahman, Magister Engineering PhD. Ya. Beliau adalah formulator NBP, Nano Brazilian Propolis. Ya. Nano Brazilian Propolis. Beliau adalah peneliti senior dan profesor riset di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Memiliki lebih dari 50 paten. Nah, nggak semua, Bu. Jadi kita bangga nih, ada anak negeri kita, seorang profesor memiliki 50 paten dan hak cipta yang digunakan di dalam dan di luar negeri. Dan pendiri Nanotech Indonesia Global Tbk adalah beliau. Nah, jadi kalau ada produk yang ngaku nano di luar sana, ya dilihat apakah betul-betul teknologi nano yang digunakan atau nano-nano. Ya. Beliau menemukan Nano Brazilian Propolis. Apa efeknya buat kita? Kita simak yang satu ini. Ya, yang kedua adalah the specialist of anti-aging. Nah, ini buat ibu-ibu nih. Buat para wanita yang ingin kelihatan selalu cantik, yang ingin kelihatan selalu awet muda, bukan hanya cantik, bukan hanya awet muda, tapi juga tentunya sehat. Ya, the specialist of anti-aging skincare. Ya, Dr. Christine Gunawan, Diploma Sibetek and Master Biomed AAM, Anti-Aging Medicine. Ya. Beliau adalah member dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia Jakarta Barat, pengurus inti seksi ilmiah Perdaweri Banten, serta pembicara dan moderator di konferensi estetik serta anti-aging. Nah, jadi formulasi-formulasi produk-produk skincare yang ada di Gen Indonesia diformulasikan oleh beliau. Kenapa kita pakai orang-orang yang kualitasnya sangat bagus seperti ini? Karena bisa jadi ingredient sama, tapi formulasinya berbeda. Ingredient sama, tapi jumlahnya yang berbeda, menimbulkan efek yang berbeda juga.
Nah, beliau-beliau yang kita sebutkan tadi adalah orang-orang yang memang sudah kompeten di bidangnya dan kita tidak ragukan lagi kualitasnya. Nah, ini kategori produk yang kita keluarkan. Yang pertama adalah healthcare, yang kedua skincare, yang ketiga adalah lifestyle. Apa itu healthcare? Ya, kita lihat gen produk, gen Indonesia produknya. Yang pertama tadi Mose, Miracle of Seven. Ya. Mose artinya adalah kehidupan. Ya. Karena disebutkan Miracle of Seven, Mose ini berarti mengandung 7 bahan alami yang penting untuk menunjang kehidupan. Ya. Dan luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, Mose ini ketika kemudian sudah diracik, ya, kemudian dikombinasikan dengan teknologi nano agar lebih cepat terserap oleh tubuh dan manfaatnya maksimal untuk kesehatan. Oke Pak Arief, apa saja 7 bahan tadi kita lihat di slide ya. Ada zaitun, ada buah tin, ada habatus sauda, ada madu, ada susu kambing, ada kismis dan ada kurma. Ya, semuanya memiliki phytonutrients yang luar biasa, juga protein serta vitamin yang bermanfaat bagi kesehatan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagi teman-teman yang muslim mungkin sudah tahulah zaitun, buah tin itu sudah ada di dalam disebutkan dalam Al-Qur'an wattini wa zaitun ya. Habatus sauda ada dalam hadis yang bisa mengobati 72 penyakit ya. Apalagi madu, susu kambing, kismis dan kurma. Bahkan dalam kitab suci agama manapun itu sudah disebutkan bahwa banyak sekali keajaiban-keajaiban yang dibawakan oleh produk-produk tadi. Dengan keajaiban-keajaiban dan kualitas yang luar biasa dari 7 tadi, kemudian dikombin, dikemas dalam bentuk yang dapat disajikan di depan kita dalam bentuk Mose, ya. Mose, Miracle of Seven. Sebentar lagi kita bisa dapatkan di depan meja kita masing-masing. Ayo yang ingin tahu isinya apa bisa segera dipesan. Ini dah NBP Propolis, ya. NBP Propolis adalah ekstrak murni tanpa campuran apapun, ya. Molekul-molekul propolisnya dipres sedemikian rupa sehingga bentuknya menjadi ukuran 10 atau 20 nano yang menyerupai antibodi tubuh manusia. Ya, sehingga ketika dia masuk ke tubuh manusia, apa yang dilakukannya? Dia membantu antibodi manusia. Ya. Lalu ditanya, apa sih teknologi nano? Teknologi nano adalah teknologi yang menghasilkan produk dengan ukuran partikel sangat kecil. 1 dibagi 1 miliar, 0,9. Ya. Jadi 1 meter dibagi 1 miliar. Lihat bagaimana kecilnya. Hal ini mengakibatkan bahan tersebut dapat lebih mudah diserap oleh tubuh sehingga manfaatnya lebih cepat pula terasa oleh tubuh manusia. Itu NBP Propolis. Kita lihat sejenak apa sih NBP Propolis itu. Suaranya kedengaran Bapak Ibu ya? Saya akan mendemonstrasikan Suaranya kecil, Pak Genos. yang menggunakan teknologi nano dan yang tidak menggunakan. Teknologi nano. Yang ini adalah Brazilian Propolis yang menggunakan teknologi nano. Kita lihat waktu dicampurkan air, dia langsung turun ke bawah, ke dasar, ya. Dan ini ada di dasar. Saya goyangkan sedikit aja, tetapi tetap tidak menyatu di dalam airnya. Oke, sekarang kita lihat perbedaan menggunakan nano Brazilian Propolis yang menggunakan teknologi nano. Kita lihat perbedaannya. Ya. Kita bisa lihat tidak langsung larut di dalam air. Kita lihat perbedaan yang menggunakan di sebelah kanan ini yang tidak menggunakan nanoteknologi masih ada endapannya di bawah,
Meskipun kita goyang-goyang seperti ini, dia tidak menyatu dengan air. Nah, kalau kita lihat nano Brazilian propolis di Indonesia, ya, ini sudah tidak ada sama sekali endapannya, dan ini membuktikan secara kasat mata memang partikelnya lebih kecil daripada yang tidak menggunakan nanoteknologi. Oke. Jadi sebenarnya apa sih perbedaan antara nano propolis dan yang tidak nano propolis gitu ya? Nah, ini karena ukurannya partikelnya jauh berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga memformulasikan dengan tepat ya, dengan baik, sehingga ya kita berharap ketika itu dikonsumsi itu langsung bisa diserap dengan cepat ya. Sebagai contoh, misalnya kalau dilarutkan di dalam air yang tidak nano, biasanya ya dia mungkin menggumpal lama, larutnya juga perlu waktu gitu kan. Tapi kalau kita, karena kita pertama nano terus kemudian diformulasikan dengan tepat, ya kita berharap begitu masuk langsung tersebar, dan mungkin kadang-kadang tanpa dikocok pun ya itu sudah menyebar ya, sudah larut secara tersendiri, sehingga dengan cepat larut. Itu maknanya ketika kita minum pun di dalam tubuh kita langsung bisa terserap ya. Sebenarnya kunci perbedaan antara nano dan tidak nano pertama adalah kecepatan reaksi atau kecepatan penyerapan. Itu yang pertama, kita jauh lebih cepat, 2-3 kali lipatnya. Dan yang kedua adalah daya efikasi, daya kemampuan untuk penyembuhannya atau reaksinya ke dalam tubuh ya. Itu efikasinya itu jauh lebih baik ya dengan yang tidak nano. Itu kunci teknologi nano. Baik ya, Bapak Ibu sekalian, itu dari tentang teknologi nano. Nanti akan ada forum khusus ya, yang kita bicara tentang produk. Kita akan kupas tuntas tentang produk Brazilian propolis tadi, nano Brazilian propolis. Oke, produk berikutnya ya, ini produk kecantikan adalah Cozium ya. Kandungan utama Cozium ini dipersembahkan untuk para wanita Indonesia ya, yang ingin sehat, yang ingin selalu segar dan kelihatan cantik tentunya. Tapi bapak-bapak juga boleh minum dong, ya insya Allah boleh. Yang pertama adalah Fish Collagen ya, yang fungsinya adalah mengencangkan kulit dan mengurangi kerutan ya. Kemudian ada L-glutathione, antioksidan untuk melawan radikal bebas. Kemudian ada ekstrak buah leci ya, di mana ekstrak buah leci ini menjadi sumber serat, vitamin dan mineral. Ya, yang ini juga menjadi salah satu perasa di Cozium ini tadi. Kemudian ada ekstrak buah plum. Ya, buah plum ini dikenal kaya sekali dengan antioksidan dan bisa berfungsi untuk menurunkan berat badan. Ekstrak buah persik. Nah, jadi melancarkan sistem pencernaan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu yang menjadi masalah kemudian bagi kita adalah sistem pencernaan ya. BAB tidak lancar segala macam ya. Itu menjadi masalah. Kemudian yang kedua apa? Sistem pencernaan. Bahwa sistem pencernaan adalah salah satu fungsi yang sangat vital di tubuh manusia, di mana nutrisi makanan yang dikonsum manusia itu harus diserap dengan secara sempurna. Kalau sistem pencernaannya bermasalah, maka nutrisi yang masuk akan menjadi sia-sia. Nah, ekstrak buah persik di sini membantu sistem pencernaan manusia. Kemudian ada ekstrak buah delima yang membantu kesehatan jantung. Ya, kita pernah membaca bahwa ekstrak buah delima itu dia bisa membantu ritme jantung menjadi lebih normal. Nah, yang terakhir orang sudah banyak tahu ekstrak buah acai berry yang mengandung asam omega 3 dan omega 6. Ya, inilah kandungan utama Cozium yang sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Kita lihat ya persembahan dari formulatornya. Saya Dr. Christine Gunawan Kastali, pakar kecantikan dan kesehatan kulit. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Cozium, yaitu minuman kolagen dan glutathione dengan cita rasa buah leci. Kolagen adalah jenis protein alami berserat dan tak larut dalam jumlah yang paling banyak dalam tubuh manusia. Meskipun tubuh dapat memproduksi kolagen secara alami, namun jumlah kolagen bisa menurun seiring dengan bertambahnya usia. Kolagen adalah fondasi utama yang memberikan struktur dan kekuatan pada tulang, urat, kulit, dan jaringan ikat. Selain itu, kolagen juga bisa ditemukan pada bagian tubuh lain, seperti gigi, kornea mata, dan pembuluh darah.
Beberapa manfaat kolagen bagi tubuh. Yang pertama, mengencangkan kulit dan mencegah penuaan. Manfaat kolagen untuk kulit dan wajah tidak perlu diragukan lagi. Kolagen diketahui dapat membantu mengencangkan kulit, mencegah penuaan dini, hingga mengatasi kulit kering. Yang kedua, melancarkan sirkulasi darah menuju kulit. Pembuluh darah yang kuat dapat melancarkan aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh, termasuk kulit. Ketika peredaran darah semakin lancar, maka akan semakin banyak pula oksigen dan zat gizi yang dikirim ke sel-sel kulit. Hasilnya, kulit Anda akan tampak lebih cerah dan sehat. Yang ketiga, mengurangi selulit. Salah satu manfaat kolagen yaitu mengurangi selulit langsung dari dalam tubuh. Kolagen mampu merangsang percepatan proses perbaikan dan regenerasi sel-sel kulit di bagian jaringan kulit yang bermasalah. Yang keempat, menjaga kekuatan rambut. Seiring bertambahnya usia, jumlah kolagen dalam tubuh akan menurun, di mana salah satu dampaknya pada wanita adalah penipisan rambut atau masalah rambut rontok. Bahkan, menurunnya kolagen di dalam tubuh pada pria dapat menyebabkan kebotakan. Yang kelima, meningkatkan massa otot dan menjaga kesehatan sendi. Mengingat kolagen merupakan salah satu komponen utama dalam perkembangan jaringan otot. Yang keenam, membantu penyembuhan luka. Salah satu fungsi kolagen adalah membantu proses penyembuhan luka dengan cara menarik sel-sel kulit baru ke area kulit yang terluka. Manfaat yang ketujuh, memperlambat pertumbuhan uban. Kolagen berfungsi sebagai antioksidan yang berpotensi memperlambat proses pembentukan uban. Selain kolagen, kozeum mengandung L-glutathione. Glutathione adalah salah satu jenis antioksidan kuat yang ikut berperan dalam melawan radikal bebas penyebab kerusakan sel tubuh dan memiliki efek anti-melanogenesis. Glutathione diketahui dapat membantu meringankan gejala psoriasis, yaitu peradangan pada kulit yang menyebabkan kulit menjadi bersisik, menebal, mudah mengelupas, dan gatal. Banyak yang meyakini bahwa salah satu manfaat glutathione untuk wajah adalah dapat membuat wajah menjadi lebih cerah. Demikianlah mengenai kozeum, minuman berkolagen dan L-glutathione. Dapatkan kulit cantik dan sehat dengan minum kozeum. Ya, baik Bapak Ibu. Saya Dr. Ya. Kozeum luar biasa ya. Jadi ternyata usia 45-50 ke atas tuh kudu wajib tuh minum kozeum. Bukan hanya perempuan tapi laki-laki juga. Untuk rambut, untuk darah, pembuluh darah, efeknya ke jantung. Ya, kemudian untuk tulang, untuk gigi. Ya, jadi bagi yang sudah mengkonsumsinya pasti bisa merasakan efeknya seperti apa. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya ya produk yang dinanti oleh para pria nih. Kopi Oyaho ya. Jadi kandungan utama kopi Oyaho ini apa? Ekstrak ginseng merah Korea. Jadi di Korea itu banyak jenis ginseng dan ternyata ginseng merah adalah salah satu ginseng terbaik yang bisa memiliki kandungan untuk mempercepat pemulihan energi pada pria, ya, mempercepat peningkatan stamina, bahkan bisa memperbaiki disfungsi ereksi, dan yang paling penting meningkatkan jumlah dan kualitas sperma. Jadi bukan hanya jumlah tapi juga kualitas, bukan hanya kualitas tapi juga jumlah. Ya. Nah, dua ini yang sangat penting sekali. Kemudian adalah whey protein nabati. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat banyak teman-teman kita yang suka nge-gym itu bawa produk ya untuk dikonsum itu pasti mengandung whey protein nabati. Kenapa? Bisa merangsang peningkatan pertumbuhan massa otot. Nah, jadi orang suka nge-gym. Nah, di kopi Oyaho ya, jadi kita juga menempatkan whey protein nabati di sana. Sehingga bagi teman-teman, Bapak Ibu yang meminum kopi Oyaho, selain stamina-nya menjadi lebih bagus, massa ototnya juga bertambah. Nah, ini sama seperti tadi ada inulin ya yang menjaga fungsi usus. Apa itu fungsi usus? Gerakan peristaltik usus dijaga olehnya. Menjaga imunitas serta menurunkan kolesterol darah. Jadi diharapkan insya Allah dengan minum kopi Oyaho ya stamina bertambah, disfungsi ereksi diperbaikin, kemudian massa otot bertambah, debar-debar jantung itu tidak terjadi, dan yang paling penting adalah tingkat keasaman di lambung tidak bermasalah. Ya, kopi Oyaho, Bapak Ibu segera pesan. Ini produknya cepat sekali habis ya.
kopi Oyaho. Nah, ini yang kemudian produk untuk lifestyle, ya. Kita lihat ada 4 ini, Bapak Ibu, ya, parfum untuk pria dan untuk wanita. Ya, ada Elite, ada Gentle, ada Wonder, ada Love Me. Dan luar biasa Bapak Ibu, ya, parfum kita ini mengandung feromon yang kemudian bisa membuat suasana nyaman bagi orang-orang yang berada di dekat kita, ya. Sehingga ketika kita mau rapat, mau meeting, mau bertemu orang lain, ya, itu suasana bisa tercipta dan kondisi nyaman, sehingga apa yang kita bisa komunikasikan pada orang lain itu bisa tersampaikan dengan baik. Ya. Bapak Ibu sekalian, tadi misi pertama kita adalah menyiapkan produk-produk yang berkualitas dan bermanfaat. Untuk itu kita punya formulator-formulator yang luar biasa. Permasalahannya kemudian adalah bahwa ketika produk-produk yang sudah luar biasa tadi, ingat kita ingin menciptakan 1 juta pengusaha, 1 juta entrepreneur. Tentu ada uang, tentu ada sesuatu yang diharapkan dengan produk-produk yang baik tadi, yang tertuang dalam bentuk sebuah marketing plan di Gen Indonesia. Ya. Jadi Bapak Ibu, produk yang baik tadi akan didukung dengan sebuah sistem, ya, dengan nama marketing plan yang sangat luar biasa. Karena marketing plan ini luar biasa Bapak Ibu, sama halnya seperti produk tadi, ya, maka marketing plan kali ini akan disampaikan juga oleh seorang yang sangat luar biasa. Ya, sama-sama kita belajar, sama-sama kita fokus apa akan beliau sampaikan. Untuk itu tidak berpanjang lebar, kita sambut, ya, dengan pria Bapak Al Ikhlas.